Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Suko Buddhanang upado suka sadama desana ti. Keberadaan Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Pembabaran Dhamma merupakan sebab kebahagiaan. Para Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, Trisuci Waisak atau 3 peristiwa suci Waisak itu mengingatkan kita kepada 3 peristiwa yang terjadi pada saat Guru Agung Buddha masih ada. Yang pertama adalah peristiwa kelahiran dari Guru Agung Buddha. Yang kedua adalah peristiwa saat mencapai penerangan sempurna, pencerahan dari Guru Agung Buddha. Dan yang ketiga adalah saat Guru Agung Buddha mencapai parinibbana atau meninggal dunia, mangkat. 3 peristiwa itu terjadi pada hari Purnama Sidi, Purnama Raya, terang bulan, bulan sempurna. Bulannya itu bulan Waisak, kalau kalender kita biasa jatuh pada bulan Mei atau bulan Juni. Tahunnya saja yang beda-beda. Kelahiran tahun 623 sebelum Masehi atau sebelum Nabi Isa lahir. Pencapaian penerangan sempurna pada tahun 588 sebelum Masehi. Pada waktu itu Guru Agung kita mencapai usia 35 tahun. Dan parinibbana atau mangkatnya Guru Agung kita pada tahun 543 sebelum Masehi. Pada waktu itu Guru Agung kita mencapai usia 80 tahun. Kalau dihitung dari sejak Guru Agung kita meninggal dunia sampai dengan saat tahun sekarang ini sudah 2546. 2546. 2567 ya. Sudah 25 abad yang lampau Guru Agung kita itu meninggal dunia. Bapak Ibu, saudara sekalian, ya meskipun sudah lebih dari 25 abad, sudah lama sekali ya, tetapi ajaran dari Guru Agung kita itu masih ada di tengah-tengah kita. Ya, buktinya ya masih ada pengikut-pengikut umat Buddha yang masih mempelajari Dhamma, masih mempraktekkan Dhamma, ya masih mendapatkan pengalaman-pengalaman dari praktek Dhamma itu. Ya, jadi kita semua sebagai pengikut dari Guru Agung Buddha itu sebenarnya kita juga orang-orang yang ikut mempertahankan, melestarikan ajaran agama Buddha ini. Ya,
sehingga ajaran agama Buddha tidak mengalami kepunahan, ya. Dan apa yang kita lakukan sekarang, belajar dhamma, praktek dhamma, ini merupakan usaha kita untuk mempertahankan ajaran Buddha di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Sebenarnya kecenderungan umat Buddha ini, kalau kita amati di luar negeri ya, itu bertambah. Saya tidak tahu persis kalau di Indonesia. Di Indonesia kayaknya sih stabil, kalau tidak menurun ya. Tapi kalau di luar negeri sih bertambah, karena banyak sekali ya wihara-wihara baru ya di luar negeri, terutama di negara-negara maju justru. Ya di Amerika ataupun di Eropa, ya di Australia, itu banyak sekali orang-orang yang suka, yang tertarik kepada ajaran agama Buddha. Ya, ajaran agama Buddha ini bisa diterima oleh orang-orang ya di luar negeri itu, bisa diterima dengan cara pikir yang di luar negeri itu, sehingga ya ajaran agama Buddha bisa berkembang ya di negara-negara yang malah yang sudah cukup maju, cukup modern di sana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Suko Buddhanang Upado ya, itu artinya kemunculan atau keberadaan dari Buddha ini merupakan sebab kebahagiaan. Ya, jadi adanya Buddha itu merupakan sebab kebahagiaan, Bapak Ibu. Ya memang sekarang ini Sang Buddha sudah tidak ada, sudah meninggal dunia lebih dari 25 abad yang lampau itu. Ya. Jadi bisa dikatakan kita sekarang ini mengikuti ya ajaran dari Guru Agung Buddha, sedangkan Sang Buddhanya sendiri sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Ya. Nah, memang beda yang kita alami ya dibandingkan dengan sewaktu Sang Buddha masih hidup. Ya, sewaktu Sang Buddha masih hidup, beliau itu langsung memberikan bimbingan, langsung memberikan ajaran kepada murid-muridnya. Beliau itu mengerti betul ya kemampuan, kebisaan murid-muridnya itu, sehingga ajaran yang diberikan juga tepat sekali. Ajaran yang diberikan itu cocok sekali dengan masing-masing orang. Nah, itu kelebihan daripada sewaktu Sang Buddha masih hidup, sehingga pada waktu itu ya, sewaktu Sang Buddha masih hidup, murid-murid beliau itu banyak yang mencapai tingkat kesucian. Ya, ada Sotapati, Sagadagami, Anagami, Arahat. Ya, mudah sekali untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian itu. Ya, dibandingkan dengan sekarang ini. Ya, dibandingkan dengan sekarang ini kita tidak mudah sebenarnya ya untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian. Lawang belajar dhamma saja kadang-kadang masih ya tidak mudah. Prakteknya dhamma juga masih kadang-kadang ya bisa, kadang-kadang tidak, apalagi ya bisa mendapatkan hasil daripada praktek itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya memang ya apa yang kita hadapi sekarang ini ya, kondisinya beda dengan kondisi sewaktu Sang Buddha masih ada, Sang Buddha masih hidup. Bisa dikatakan kita sekarang ini kita mengalami seperti ini karena apa? Ya karena karma wipaka kita kan. Ya, karma wipaka kita itu lahir pada masa Guru Agung Sang Buddha tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi ya kita akan mendapatkan pengalaman ataupun mendapatkan kondisi yang seperti begini ini. Ya karma wipaka kita masing-masing. Lah saya khotbah ataupun Bante lain khotbah ya belum tentu bisa cocok
dengan semua yang dengar di sini. Ya, ada yang bisa terima, ada yang cocok, ada yang paham, ada juga yang alah ndak bisa terima, ndak cocok, lagi ndak paham. Ya itulah, ya memang zamannya itu sudah ndak seperti sewaktu Sang Buddha masih hidup. Kama wipaka kita beda-beda. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ya sebagai umat Buddha kadang-kadang mengalami kesulitan belajar Dhamma, ya jangan patah semangat, pesan saya. Selalu tetap kita belajar Dhamma, ya selalu kita tetap untuk berusaha belajar Dhamma meskipun ya ada kesulitan-kesulitan. Jangan lalu kita nganggap lawang belum bisa melaksanakan no bante. Tidak ada masalah, tidak ada urusan dengan belum bisa melaksanakan sebenarnya. Yang penting kita itu tahu, yang penting kita itu ngerti apa yang Sang Buddha ajarkan. Urusan pelaksanaan nanti. Yang penting tahu dulu, karena seringkali saya itu mendengar apa omongan umat itu lah belum bisa jalani Bante. Jadi males belajarnya, datang ke wihara juga males, dengarkan khotbah ya wegah, ya katanya belum bisa jalani. Alasannya seperti itu. Ya sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan lalu kalau belum bisa jalani lalu kita tidak usah belajar Dhamma. Sebenarnya kita itu perlu sekali belajar Dhamma supaya apa? Supaya punya pengertian yang benar, pengertian yang baik. Kalau kita tidak punya pengertian yang baik, bagaimana kita itu bisa jalanin? Lawang pengertiannya saja masih salah, pengertiannya saja masih keliru, ya. Belum ngerti yang namanya hukum karma juga belum ngerti, yang namanya berbuat itu akan ada akibatnya juga belum tahu. Meskipun kita itu masih belum bisa berbuat baik banyak-banyak, tapi paling tidak kita itu sudah tahu, paling tidak kita itu tahu bahwa ada hukum sebab akibat, ada hukum yang namanya hukum karma itu, yang menjalani kebaikan hasilnya baik, kalau kita jalani keburukan hasilnya buruk. Paling tidak tahu dulu ya, weruh disit. Kadang-kadang saya itu jadi kok susah sekali orang Buddha itu belajar Dhamma ya. Katanya alasannya belum bisa melaksanakan, alasannya itu masih sulit, alasannya belum paham dan sebagainya. Lah, ini kan sebenarnya malah membuat jauh daripada ajaran itu sendiri. Padahal sebenarnya meskipun kita itu belum bisa melaksanakan, yang paling penting ngerti dulu sehingga kita nanti suatu waktu kalau sudah bisa melaksanakan ataupun ya sewaktu kita itu punya kesempatan untuk melakukan itu ya bisa jalanin, bisa melakukan begitu ya. Jadi mengerti Dhamma ini penting, mengerti apa yang Sang Buddha ajarkan. Karena apa? Karena mengerti Dhamma itu adalah mengerti kenyataan, mengerti realita, mengerti apa yang sebenarnya ada dalam hidup ini, yang sebenar-benarnya. Jadi ya memang sebenarnya itu yang ada dalam hidup ini. Ngerti saja dulu, ngerti apa yang sebenar-benarnya ada, ya. Nah, seringkali ya Bapak Ibu kita itu masih belum ngerti yang sebenar-benarnya ada, sampai-sampai kita itu ya mempunyai pengertian-pengertian yang tidak benar, ya, yang tidak tepat. Nah ini kan sayang sekali kalau kita punya pengertian yang tidak benar, yang tidak tepat, apalagi pengertiannya salah, ya, pengertiannya yang jelek-jelek misalnya, ya. Nah itu kan celaka, ya. Sekarang ini di tengah masyarakat ya banyak sekali orang yang punya pengertian yang macam-macam, ya. Nah kalau kita tidak hati-hati kita kepengaruh,
Nah, kalau kepengaruh dengan pengertian-pengertian yang macam-macam itu kan sulit sekali toh. Ya, pengertian mengenai kehidupan yang bahagia yang kayak apa itu, lah ini kan ndak, kadang orang itu juga ya melakukan apa saja yang pokoknya mendapatkan yang dia inginkan begitu. Ya, ini kan jadinya membuat kita itu ikut-ikutan seperti itu kan jadi susah sendiri. Ya, padahal sebenarnya belajar dhamma itu ya mempelajari apa yang sebenarnya ada dalam kehidupan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jadi kalau kita melihat apa yang sebenarnya ada dalam kehidupan ini ya, itu apa yang Sang Buddha ajarkan ini sebenarnya merupakan satu kenyataan ya, yang disebut kesunyataan, kebenaran itu. Nah, bisa dikatakan itu ya apa yang ada di alam semesta ini. Ya, apa yang beliau sampaikan itu adalah hukum-hukum alam yang ada di alam semesta ini. Ya, ada hukum karma misalnya, hukum sebab akibat misalnya. Ya, itu semuanya adalah hukum alam, hukum yang ada di semesta ini. Karena di semesta ini ya memang berlaku seperti itu. Hukum yang sebab akibat. Kalau kita melakukan sesuatu akan mengakibatkan sesuatu. Kalau kita menerima sesuatu ini ada sebabnya. Nah, ini semua ada sebab dan ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Nah, ini semua sebenarnya membuat kita itu menjadi apa? Menjadi ya hati-hati, karena kita akan menerima sebab dan akibat itu. Nah, itu sebenarnya hal seperti begitu saja kalau kita udah ngerti. Oh ya udah. Nah, jadi kalau kita kena masalah, ada kesulitan, ya pikirannya ke situ. Saya ada masalah, mesti ada sebabnya ini. Gitu. Jangan gampang-gampang nyalah-nyalahkan orang, nyalahkan siapa-siapa saja. Ya, kita tentu harus lihat, oh ini sebabnya apa kok sampai saya mengalami seperti ini. Dari situ ya sebabnya itu kita bisa bagaimana caranya untuk mengatasi sebab itu. Nah, di situ kita ya berusaha begitu. Sebenarnya ajaran Buddha itu mudah kok, itu yang Sang Buddha katakan ya. Kalau ada masalah, ada sebab. Tidak mungkin ada masalah yang tanpa ada sebab. Lalu kalau mengatasi masalah itu, atasilah dari sebab itu. Sebabnya diatasi, maka otomatis masalahnya bisa selesai. Begitu sebenarnya. Cuman seringkali kita itu tidak tahu sebabnya itu. Sebabnya apa? Nah, inilah yang membuat kita menjadi kesulitan. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terutama selain hal pengertian seperti itu adalah apa yang Sang Buddha ajarkan ya, kita itu diminta oleh Sang Buddha untuk banyak-banyak melakukan kebajikan ya, banyak-banyak berbuat baik. Itu sudah seperti tidak bisa ditolak ya, tidak bisa dihindari lagi, karena semuanya ya apapun juga itu sebenarnya yang namanya kita melakukan apapun juga itu ya inginnya baik sebenarnya, inginnya baik, tidak ada yang ingin buruk sebenarnya. Apapun juga yang kita itu ya lakukan juga inginnya baik ya. Itu sepertinya sudah umum seperti itu. Saudara pengen punya anak-anak yang baik, pengen punya baju-baju yang baik, pengen punya rumah-rumah yang baik, masa pengen punya rumah-rumah yang jelek? Tidak ada toh. Pengen apa? Punya murid-murid yang baik, maunya begitu. Semua kan yang baik toh. Pengen punya kacamata yang baik, masa punya kacamata sing jelek? Kan semuanya arahnya kan baik. Sebenarnya ada yang tidak baik toh. Nah, saudara pengen punya istri yang baik, coba ditanya, mau punya istri yang baik Bante? Wah, saudara. Punya suami yang baik loh. Arahnya kan gitu semua toh. Lah kalau kita tuh lalu ndak mau mengikuti begitu kan jadi lucu, jadi tidak pas ya. Lalu kita malu mengikuti yang jelek-jelek,
jadinya kan ndak sesuai dengan yang umum mauin. Di umum maunya semua yang baik, mau beli apa, barang apapun juga cari yang baik, ya. Mau pergi jalan-jalan ke luar negeri juga cari tempat yang baik. Masa jalan-jalan ke luar negeri cari tempat yang jelek-jelek, lah ya emana duitnya. Jadi semuanya itu kan yo cari yang baik lah, berarti nah apapun juga itu kan sudah umum sebenarnya melakukan itu. Sehingga kalau saya ngomong banyak berbuat baik, itulah umum toh, berarti ya memang umum seperti itu, memang begitu. Tidak ada yang lain, itu memang seperti itu. Justru kalau saya ngomong berbuat buruk itu jadi aneh. Ini bantainya aneh. Ya, kalau berbuat baik itu merupakan satu hal yang pada umumnya memang seperti itu, yang dikehendaki, yang diinginkan oleh semuanya, siapapun juga kan seperti itu. Punya usaha juga usaha yang baik, masa usaha yang membuat celaka kita. Ya, semuanya tentu mengarah kepada kebaikan. Tapi ya itu, melakukan kebaikan ini tentu ya perlu kita juga tahu di dalam Dhamma itu sebenarnya dijejerkan, ada pembandingnya, ada baik, ada buruk. Yang buruknya juga dikasih tahu, supaya apa? Supaya jelas baiknya itu kayak apa, yang baik itu kayak apa. Karena kalau kita tidak dijejerkan dengan buruknya, nanti kita tidak tahu mana yang baik sungguh-sungguh. Jadi perlu ada yang jejerannya itu. Sehingga di sini ya yang namanya kita berusaha untuk ya mengatasi yang buruk dengan cara melakukan hal yang baik. Mengatasi hal yang buruk dengan cara melakukan yang baik. Perbuatan yang buruk diatasi dengan perbuatan-perbuatan baik. Ucapan yang buruk diatasi dengan ucapan yang baik. Pikiran yang buruk diatasi dengan pikiran-pikiran yang baik. Begitu, jadi termasuk pengertian yang buruk diatasi dengan pengertian yang baik. Nah, jadi di sini ya kita membandingkan, ada pembandingannya antara baik dan buruk, baik dan buruk, baik dan buruk ini. Ya, supaya apa ya? Supaya orang jadi jelas. Ya. Sama seperti kalau saudara ada di tengah masyarakat. Ya, kalau saudara milih baju misalnya, kan ya ada ini lebih baik daripada ini gitu. Kalau tidak ada yang dipilih terus bimen, kan susah. Mana yang baik? Ini kan ada ini lebih baik daripada ini. Ya, ini jadi di sini saudara bisa melakukan ya pilihan mana yang lebih baik, yang lebih sesuai buat saudara, yang lebih pantas buat saudara. Nah, disitulah ya kita itu menentukan mana yang baik buat kita. Ya, di dalam ajaran Sang Buddha itu ada ya seperti itu. Sang Buddha pernah mengatakan bahwa ya kalau kita melakukan kebajikan ya kita juga perlu tahu sebenarnya. Tahu saja loh ya, tahu ada hal-hal yang buruk-buruk supaya kita bisa berbuat baiknya itu dengan sungguh-sungguh ya. Berbuat baiknya dengan ya semangat, dengan tekun, dengan ya terus-menerus continue ya, sehingga kebaikan ini menjadi makin lama makin bertambah dan bisa mengatasi hal-hal yang buruk yang barangkali kita punyain. Ya. Nah, itu ya membuat kita itu menjadi bisa maju, bisa berkembang. Dan perbuatan baik ini sepertinya yang akan merubah. Ya, kalau saya mau pakai istilah umum ya, meskipun tidak ada dalam agama Buddha ya, tapi mungkin umat Buddha lebih paham ya, saudara-saudara lebih paham istilah umum itu merubah nasib. Meskipun dalam agama Buddha nasib itu ya pono tebante nasib gitu. Tapi ya gampangnya ngomong ya karena perbuatan baik ini yang akan membuat kita menjadi merubah nasib. Jadi kalau saudara mendapatkan kondisi keadaan nasibnya yang seperti apa sekarang ingin berubah, apa bisa Bante berubah? Oh bisa. Nah ini
bedanya. Ya, berubah itu bisa. Jadi nasib itu tidak lalu abadi, ya. Yang namanya nasib itu tidak lalu ajeg. Dari lahir sampai kita meninggal dunia itu ya nasibnya begitu terus, enggak. Sebenarnya nasib itu bisa berubah. Nah, ini menurut Buddhis, menurut agama Buddha. Nasib itu bisa berubah dengan cara apa? Dengan cara banyak melakukan kebajikan, banyak berbuat baik. Ya, perbuatan baik yang tadi saya katakan, perbuatan baik yang umum, yang merupakan harapan dan yang merupakan keinginan dari banyak orang, hampir dikata semua orang menginginkan kebaikan. Ya itu saja, kebaikan yang kita lakukan itulah yang akan bisa merubah nasib kita. Nasib yang lebih jelek, nasib yang jelek berubah jadi lebih baik. Nasib yang susah menjadi lebih bahagia. Jadi perubahan nasib ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, merubah nasib ini jadi bagaimana? Ya, jadi tergantung usaha kita, tergantung dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, kita melakukan apa dalam kehidupan kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kesulitan, masalah, keruwetan, apalagi pikiran-pikiran yang macam-macam, cemas, takut dan sebagainya, itu semua bisa berubah. Jangan lalu kita nganggap kalau sudah punya pikiran seperti itu terus tidak bisa berubah, selalu kita akan dapat pikiran itu, selalu kita akan begitu. Ya enggak, jangan-jangan itu semua bisa berubah. Takut, cemas, was-was, itu semua juga bisa berubah sebenarnya. Ya, perubahan itu sangat mungkin bisa terjadi. Begitu. Nah, perubahan itulah yang bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara kebajikan. Melakukan kebajikan yang bisa kita lakukan. Tentu Bapak Ibu, kebajikan itu harus disesuaikan. Ya, ibarat kata kalau kita sakit sakit pusing ya obatnya Panadol. Sakit Covid ya jangan dikasih Panadol, ada obatnya sendiri, ya obat antivirus. Ya, jadi harus disesuaikan. Ya disesuaikan. Mau merubah nasib, nasibnya itu mau dirubah ya kebaikannya harus menyesuaikan. Jangan langsung sing penting kebaikan itu misalnya saja berdana melulu, ya jangan begitu. Ya memang itu berdana itu baik, tapi kan hasilnya ya khusus untuk berdana itu misalnya. Ya dengan berdana kita bisa melepas paling seperti itu. Ya tapi kalau kita menginginkan kebaikan yang lain, ya tentu bisa dilakukan dengan semangat, kerja keras, ya tekun dan semuanya itu bisa mendapatkan kita kebaikan yang tinggi yang kita dapatkan. Kalau orang buta saja bisa nyanyi jadi penyanyi Amerika. Orang buta, saya Trisma tahu ya? Nah, Pak itu lagi terkenal di mana-mana Trisma. Terkenal, saya juga mengikuti, saya juga melihat itu, wah hebat memang. Bisa sampai Amerika, bisa jadi dapat golden buzzer. Ya, itu luar biasa loh. Kok bisa ya Bante? Lah, kadang orang mikirnya kok bisa, kadang-kadang saya pikir coba ya, sampai Pak Jokowi memberikan komentar loh ya. Semuanya bisa dicapai ya. Itu contoh buat putra-putri Indonesia yang tekun, kerja keras ya, yang percaya diri, punya kemampuan diri. Ini 4 ini omongannya Pak Jokowi, saya eling-eling itu link Instagramnya beliau. Tekun, kerja keras ya, percaya diri dan punya kemampuan diri. Kalau saya eling-eling agama Buddha, ajaran Sang Buddha, nah ini kan podo karo canda wirya cita wimangsa toh. Ajaran Sang Buddha ada itu Caturdipada, 4 macam ya ajaran beliau yang bisa membuat kita menjadi berhasil sukses ya. Canda itu tekun, wirya itu kerja keras
Ya kalau kerjanya santai-santai ya bagaimana? Dia tekun kerja keras dan punya potensi diri dan punya kepercayaan diri sehingga bisa mencapai hasil yang spektakuler itu seperti itu. Saya melihatnya bahasa Inggrisnya bagus banget loh. Padahal orang blind, orang buta. Coba. Nah kita yang melek-melek koyo bahasa Inggrisnya koyo ngene to ya. Hah? Gumun saya itu kadang-kadang. Yang muda-muda tahu pasti karena sekarang sedang jadi berita wah yang kenceng di Indonesia ini karena itu. Ya, kasus itu. Ya, dan memang bagus loh nyanyinya. Sampai juri Simon Cowell ya, jurinya EGT toh yang memberikan golden buzzer itu, wah begitu hebat sekali. Itu saya pikir itu contoh-contoh ya, kok bisa ya? Nah, memang bisa, nyatanya bisa seperti itu. Jadi bukan hal yang aneh. Kalau saya mengatakan bukan hal yang aneh, itu bisa dicapai, bisa didapatkan oleh orang-orang yang memang ya sungguh-sungguh ya melakukan seperti itu. Melakukannya saja dituntun loh. Iya ya sama bapaknya toh, tapi orang tuanya itu saya puji. Itu orang tua hebat itu. Ya, sampai bapaknya itu berhenti bekerja. Ya, karena betul-betul menanganin anaknya itu. Sampai anaknya betul-betul membuat prestasi yang luar biasa sekali. Kok bisa? Ya bisa. Jadi ya balik lagi pada orangnya. Balik lagi pada orangnya. Asalnya dari Yogyakarta itu. Wah, orang. Ya, itulah ya contoh-contoh seperti itu sebenarnya itu contoh-contoh yang kalau saya ngerasa kok membangkitkan semangat mestinya ya. Ya memang mestinya orang-orang yang merasa wah saya apa ya ndak bisa toh ya, mestinya saya juga bisa ya, meskipun ndak sama seperti itu, tapi kan ya saya punya potensi lah sesuai talentanya masing-masing lah. Masing-masing orang kan punya talenta sendiri-sendiri ya. Tidak bisa dipaksakan semua seperti Putri Aryani itu kan nggak bisa toh. Ya, jadi tapi kan ada talentanya sendiri-sendiri dan dia bisa berhasil ya karena sesuai dengan talentanya sendiri. Ya itu melenceng sedikit kasih contoh. Tapi kalau kasih contoh nanti saya yang khotbahnya mungkin Bapak Ibu kalau sudah biasa dengarkan khotbah saya, berarti khotbah kayak ngono. Sekarang kasih melenceng sedikit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ya ketekunan, semangat, kerja keras itu saya pikir itu yang Sang Buddha ajarkan juga, itu hal yang umum. Damai itu hal yang umum, jadi bukan hal yang aneh-aneh. Tidak ada mujizat ya, gaib nggak ada. Itu anak perempuan itu juga mendapatkan hasil seperti itu bukan karena mujizat, bukan karena gaib kagak. Itu juga karena usaha, belajar sungguh-sungguh. Bisa belajar bahasa Inggris lancar, bahasa Inggrisnya bagus itu dia. Wah, spellingnya bagus sekali, seperti bukan orang Indonesia saya pikir. Kayak orang barat aja dia pakai bahasa Inggris seperti itu, padahal masih 17 tahun. Coba 17 tahun bisa sesuai dengan talentanya. Ya, dia bisa mendapatkan keberhasilan seperti itu. Jadi ajaran Sang Buddha itu saya pikir ya itu sudah sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Mendapatkan itu ya karena usaha, karena berbuat kebajikan. Itu semua kan karena perbuatan kebajikan, berbuat baik sebenarnya. Ya perbuatan baiklah yang membuat dia itu menjadi seperti itu, berhasil begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ajaran Sang Buddha ini sebenarnya ya ajaran yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini bisa
apa istilahnya dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga, bukan merupakan hal yang aneh. Dan memang itu kalau dilakukan ya akan ada hasilnya juga bagus. Meskipun tidak usah ambil contoh, tidak usah nyebut ini ajaran Sang Buddha, tapi ya memang begitu ajaran Buddha. Ya kita kalau praktek agama Buddha, praktek Dhamma kan tidak usah sebut ini ajaran Buddha, ini Dhamma, tidak usah lah. Ya semangat ya semangat, kerja keras ya kerja keras. Tidak usah pakai kerja keras merek Buddha, apa toh? Tidak ada kerja keras merek Buddha. Kerja keras ya kerja keras gitu. Yang itu yang saya sering kali amati. Waduh, kerja kerasnya parah. Ya hasilnya jadi ya kurang. Padahal kalau kerja keras ya kerja keras gitu. Tekun ya tekun, tidak ada tekun Buddha, tidak ada. Ya tekun menurut agama Buddha juga nggak ada. Tekun ya tekun. Ya, kerja keras ya kerja keras gitu. Tidak ada yang menurut agama Buddha, nggak ada. Ya itu ajaran Sang Buddha ya begitu sudah. Nah, cinta kasih itu tidak ada cinta kasih versi Buddhis. Lalu cinta kasih versi apalagi tidak ada. Cinta kasih ya cinta kasih. Ngono cinta kasih kono versi. Nanti ada cinta kasih versi Slawi, ngono. Cinta kasih versi Tegal apa mau begitu toh. Waneh. Saya bilang waneh sekali. Ya cinta kasih ya cinta kasih, di mana-mana cinta kasih seperti itu. Itulah ajaran Buddha sebenarnya. Ya ajaran Buddha ya ajaran yang universal. Yaitu katakan universal. Jadi ya merupakan ajaran yang sangat ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah maka itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya kita sebagai umat Buddha pada saat Trisuci Waisak ini ya, kita kalau Bapak Ibu belajar Buddhis ya, ada hal-hal yang sebenarnya baik juga ya untuk bisa mengetahui kehidupan kita itu ya. Itu dari riwayat hidup, Saudara. Mungkin kalau Bu Guru, Pak Guru itu sudah pada tahu toh riwayat hidup Sang Buddha. Ya, riwayat hidup itu sebenarnya juga banyak mengajarkan pada kita ya mengenai cerita-cerita, contoh-contoh kehidupan. Ya, riwayat hidup dari Buddha Gotama, riwayat hidup dari siswa-siswa Sang Buddha itu banyak sekali memberikan contoh-contoh kehidupan buat kita. Ya, seperti ambil contoh ya, seperti Sang Buddha sendiri sudah mencapai penerangan sempurna, sudah suci, sudah segala-galanya sempurnanya. Tapi ya beliau masih ada orang yang tidak senang sama beliau. Ya kan? Dewadatta tidak senang sama Sang Buddha, sampai mau gelindingkan batu, mau membunuh Sang Buddha. Belum lagi si Cinca, perempuan itu yang ngaku-ngaku berbadan dua karena Sang Buddha. Belum lagi Sundari yang ngaku dibunuh oleh Sang Buddha. Macam-macam, kena fitnah. Padahal orang udah suci seperti itu loh, Saudara. Sang Buddha itu sudah maha suci. Kalau kita lakukan, kalau kita lihat apa yang beliau omongkan, beliau ajarkan. Apa yang beliau ajarkan, beliau omongkan. Sudah tidak ada salah yang sebenarnya beliau. Tapi masih juga ada orang yang tidak suka sama beliau. Apalagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang tidak senang sama saudara, biar saja, maju terus. Begitu kalau saya sih. Sang Buddha saja yo ada yang tidak suka kok. Yang penting kita tidak berbuat yang buruk, kita berbuat baik, dah jalan terus saja. Itu loh, Sang Buddha saja orang sudah sempurna, tidak ada salahnya apa-apa juga masih aja disalah-salahkan kok. Masih dikatakan yang macam-macam, masih dikatakan yang jelek-jelek pisan, yang dikatakan wah kacau macam-macam, kejelekan beliau dijelek-jelekin orang,
tidak suka. Dan juga beliau itu bukan berarti mengajar ajaran itu semua orang terima, tidak. Kadang-kadang itu ada petapa-petapa yang tidak mau terima. Petapa-petapa itu yang zaman Sang Buddha masih hidup, ada petapa Jaina, ada petapa yang lain-lainnya, itu banyak sekali yang tidak suka sama beliau. Murid-muridnya juga tidak suka sama Sang Buddha. Tapi ya Sang Buddha tetap saja. Ya, beliau tidak cari pansos. Tahu pansos? Tidak cari keterkenalan terus ngikutin maunya orang gimana, maunya dia gitu, saya ikutilah supaya dia seneng, maunya itu supaya ikut. Oh lah, itu mau cari pansos. Ya, enggak, Sang Buddha enggak model begitu. Sang Buddha beliau jalankan seperti ini, ajarannya begini. Perkara orang mau terima silahkan, kagak terima juga silahkan. Kalau omongnya ndak benar ya beliau berusaha untuk kasih tahu, tapi yang dikasih tahu tetap ndablek ngeyel, ujar ke wae maju terus. Gitu. Coba lihat dulu riwayat Sang Buddha. Apa Sang Buddha mau merubah tuh ajarannya kalau dikatakan, oh ndak Bante salah, hukum karma ndak seperti itu, ada Atta itu yang menerima hukum karma. Terus Sang Buddha, oh iya ndak apa-apa lah saya rubah supaya kamu senang, begitu? Tidak. Sang Buddha tidak begitu. Sang Buddha tetap, waduh, hukum karma tidak ada Atta, tidak ada aku yang menerima itu akibat-akibat itu. Kan petapa-petapa lain kan, oh itu ada aku yang terima akibat seperti begitu, yang susah, yang senang itu aku Bante. Tidak. Sang Buddha tetap katakan tidak, dan itu jalan ajaran beliau. Ya orangnya ndak mau terima, ya wes apa-apa, yang panjangan salah, micaditi. Beliau tetap punya pandangan yang benar. Ini pandangan benar seperti ini, jalankan terus. Begitu. Zaman Sang Buddha banyak sekali petapa-petapa yang kan kalau baca riwayat Sang Buddha itu banyak, Makaliko Sala, Sanjaya, Balaputa, banyak macam-macam petapa itu yang dia punya ajaran sendiri-sendiri. Jaina Mahavira itu punya ajaran sendiri. Nah itu kalau kita baca dari riwayat itu kita bisa tahu bagaimana seorang Buddha itu membawakan diri. Nah dari situlah kita sebagai umat Buddha juga bisa meneladani beliau. Ya, yang penting kita ngikutin ajaran beliau. Ajaran yang sudah diajarkan kita ikutin. Belum tahu minta penjelasan, tapi bukan berarti lalu kita sudahlah sana bisa, sini bisa, situ bisa. Lah kok jadi sana iya, sini iya. Terus jadi ragu-ragu dong kalau kayak gitu. Kan jadinya bingung, maksudnya keraguan-raguan. Nah namanya wicikica nanti namanya. Enggak ada kejelasannya. Yang jelas yang mana, yang adanya keraguan-raguan saja. Itu ngikutin maunya orang, dan apalagi sekarang orang kan macam-macam, ya nggak bisa dong seperti begitu. Harus ikut seperti apa yang Sang Buddha ajarkan, dhamma yang telah Sang Buddha ajarkan. Nah begitu ya Bapak Ibu, seperti riwayat Sang Buddha masih menerima karma-karma buruk toh, dengan cara mau dibunuh, dicaci, dihina, diapakan. Berarti beliau masih terima karma buruk yang berbuah Bante, masih. Ya, ada karma-karma lampau, sisa-sisa karma lampau yang buruk yang masih berbuah. Ya itulah, itu yang juga kita perlu tahu bahwa kita juga kadang-kadang bisa terima karma buruk loh. Siap-siap untuk terima karma buruk. Jangan kalau sudah banyak berbuat baik terus tidak mungkin saya terima karma buruk. Enggak. Karena kehidupan lampau kita kan tidak tahu. Ya banyak juga kita berbuat hal yang buruk, yang mau nggak mau ya kita akan terima akibatnya sekarang. Meskipun kita sekarang sudah banyak berbuat kebajikan. Ya, nah itu hal seperti itu kan membuat kita menjadi bertahan. Ya meskipun hidup ini sulit, kita tetap bertahan karena kita tahu ya riwayat Sang Buddha sendiri seperti itu. Beliau tetap bertahan, dicaci maki, dicela-cela sampai Bante Ananda. Bante tahu ya, Bante Ananda kan siswa Sang Buddha. Kami
bingung ndak bisa terima kalau Sang Buddha dicaci-caci, dicela-cela begitu. Pindah aja Bante, jangan di sini. Nggak tahan itu murid-muridnya itu. Tapi Sang Buddha mengatakan apa? Alah, pindah kemana-mana juga sama saja. Sama saja apa? Kadang dipuji, kadang dicela, kadang dihina, kadang disanjung-sanjung, kadang dapat kedudukan, tidak dapat kedudukan, kadang suka, kadang duka. 8 Garudama Sang Buddha katakan. Ya, itu kan sebagai kekuatan buat kita. Ingat kita 8 Garudama, 8 Atalokadama, 8 Atalokadama. Itu 8 kondisi duniawi. Kadang dicela, kadang dipuji. Jadi wajar lah dicela kalau dipuji seperti kadang dihina, dicaci, kadang untung, kadang rugi ya. Kadang untung, kadang rugi. Dicela, dipuji, untung, rugi, mendapat kedudukan, tidak mendapat kedudukan, sama bahagia dan menderita, sakit atau sehat. 8 kondisi ini sebenarnya kondisi kehidupan sehari-hari kita. Nggak usah kaget. Jadi kalau ada orang yang celah, ya wis, kadang-kadang dipuji juga kok. Yang kadang dicela, ya sudah. Namanya Atalokadama. Kita ingat pada Atalokadama. Karena Sang Buddha sendiri begitu, sampaikan, hai, kehidupan itu memang seperti ini, Atalokadama. Beliau pun mendapat celaan. Nggak lalu beliau sudah sempurna itu bebas dari celaan. Enggak. Ada pujian, ada celaan, ada. Jadi wajar. Ini wajar gitu. Ya, wajar aja. Wong beliau pindah patah juga pernah nggak dapat dana. Ada Sang Buddha kisahnya nggak dapat dana. Ya, lalu beliau mengajak itu Bante Siwali untuk duduk jalan di depan. Kalau Siwali itu memang kama yang lampaunya itu kan bagus ya, sampai-sampai orang banyak berdana sama dia. Lalu merembet kepada Sang Buddha juga mendapatkan dana. Itu ada kisah-kisah seperti itu. Dan itu membuat kita itu bisa bertahan. Ya, bertahan. Jadi kalau saya sabun pagi dapat dana banyak di sini, saya sudah bersyukur. Dalam pikiran saya nggak dapat dana juga kayak Sang Buddha. Tetap bertahan. Ya, tidak lalu jadi stres, ya biasa saja. Nggak dapat dana paling nyuruh Pak Wabang atau siapa cari makanan gampang. Ya begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita belajar Dhamma itu ya untuk membuat kehidupan kita ini bisa bertahan dan kita bisa berkembang ya sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Kita membuat ya Dhamma ini bisa membahagiakan buat kita semua. Ya, apa lagi ya? Oh iya, sampai saya harap ketinggalan. Temanya itu memperkokoh moral, membangun kedamaian bangsa. Maksud dari tema itu ya Bapak Ibu, maksudnya tema itu sebenarnya itu yang dituju itu adalah kedamaian bangsa. Ya, kedamaian bangsa di sini adalah bangsa yang maju, bangsa yang berkembang. Jadi rakyatlah, rakyat, kehidupan rakyat kita ini yang maju berkembang dengan damai. Ya. Nah, itu kenapa seperti itu? Apa itu penting? Penting, Saudara. Sekarang ini kayaknya agak riskan kalau bicara kedamaian, agak tidak gampang bicarakan kedamaian. Karena apa? Karena sekarang itu banyak konflik sebenarnya. Apalagi nanti menjelang pemilu, itu lebih-lebih siap-siap, banyak gesekan-gesekan sana sini, itu lebih panas suasananya. Maka itu ya Sangga mengharapkan itu moral kita itu diperkokoh ya. Jangan sampai kita menjadi ya lalu larut ke dalam perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan jahat. Nanti tambah kacau
yang namanya kehidupan ini. Ya, supaya kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia ini masih bisa bertahan dengan baik. Jangan sampai kita menjadi istilah kata itu chaos, ya, kacau kehidupan ini. Karena apa? Karena orangnya bertindak sewenang-wenang, semau-maunya. Kalau sampai itu terjadi, aduh, kacau nanti kehidupan dari bangsa dan negara kita. Itu saja sebenarnya maksudnya ke sana. Ya, supaya kita jaga diri, jangan sampai kita lalu melakukan hal-hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk seperti itu. Ya, harus hati-hati karena masalah sekarang itu dengan keadaan yang mau menang-menangan, mau segala macam, itu bisa menghalalkan semua cara toh, bisa melakukan apa saja cara yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu yang bahaya sebenarnya untuk kehidupan ini. Ya, saya kira itu pesan Waisak yang ingin saya sampaikan. Ya, rincian daripada pesan Waisak ada di selebaran itu. Sudah ada toh selebaran nih. Nah, itu dipakai untuk di mana-mana ya boleh. Kalau bertugas untuk menyampaikan pesan Waisak. Nah, jadi ada catatannya dibaca. Ya, itulah ya yang ingin saya sampaikan. Selamat Hari Trisuci Waisak 2567. Ya, semoga kita semua berbahagia di dalam dhamma ajaran Sang Buddha. Sekian, terima kasih. Dia Maha Agung, Dia Maha Sempurna, Dia Guru junjungan kita, penuntun